Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Channel Penjaskes Indonesia kali ini akan membahas materi PJOK kelas 9 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian P3K, tujuan P3K, prinsip-prinsip P3K, alat dan obat P3K, dan yang terakhir, penanganan luka pada kecelakaan yang sering terjadi. Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang sering disingkat dengan P3K adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis atau dokter. Tujuan P3K: yang pertama, menyelamatkan penderita dari bahaya maut. Yang kedua, mencegah cacat. Yang ketiga, memberi rasa tenang atau mengurangi rasa takut dan gelisah korban kecelakaan. Yang keempat, mencegah infeksi atau peradangan. Dan yang kelima, mengantarkan penderita atau korban kecelakaan ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Prinsip sebelum menolong kecelakaan kita singkat dengan istilah patut, yang masing-masing hurufnya ada artinya. P, penolong mengamankan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum bertindak. Hal ini penting, jangan sampai yang tadinya posisi sebagai penolong berubah menjadi korban. Seperti halnya jika ada seseorang tenggelam dan kalian tidak bisa berenang, jangan sekali-kali menolong dengan cara menceburkan diri ke kolam. Hal ini bisa membahayakan diri sendiri, bahkan orang yang akan ditolong. Misalnya ada orang ketiga yang mau menolong justru akan kesulitan karena harus menolong dua orang sekaligus. Salah satu dari sekian banyak alternatif yang bisa dilakukan jika menemui situasi tersebut adalah memberikan tali atau pelampung untuk diraihkan si korban sambil meminta tolong dengan orang sekitar. A, amankan korban dari gangguan sekitar tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Misalkan setelah menolong orang tenggelam, usahakan penanganan korban jangan terlalu dekat dengan arus yang dapat menyeret korban kembali ke air. Contoh situasi lain, misalnya menolong korban gempa bumi. Segera pindahkan korban keluar dari gedung, karena bisa saja gempa susulan datang dan dapat membahayakan korban dan penolong sekaligus. T, tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa ada kecelakaan atau bahaya. Misalnya kalian mendapati orang kecelakaan di jalan raya. Setelah pastikan diri kalian aman, maka pertama yang bisa kalian lakukan adalah mengatur lalu lintas yang ada di sekitar. Jangan sampai korban terlindas oleh kendaraan lain. U, usahakan segera menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, atau polisi. Tapi lihat tingkat keseriusan lukanya dulu. Jika dirasa luka serius dan tindakan dokter sangat diperlukan secepat mungkin, maka hubungi dokter adalah hal yang harus dilakukan. Tapi jika hanya luka ringan, maka hal ini tidak perlu dilakukan. T, tindakan pertolongan P3K berpedoman pada urutan penanganan yang paling tepat. Untuk cara-cara penanganannya kita pelajari pada akhir materi ya. Prinsip-prinsip P3K. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Panik akan membuat seseorang tidak bisa berpikir secara jernih. Resiko kesalahan dalam tindakan akan lebih tinggi. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Karena lambatnya penanganan bisa berakibat fatal terhadap korban, seperti kehabisan darah pada kasus korban pendarahan hebat atau tersengat listrik. Ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera, jangan cepat-cepat memindahkan korban. Sebagai contoh, apabila korban mengalami patah tulang, maka teknik pemindahannya harus hati-hati. Yang keempat, jika ada luka, usahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban menjadi panik. Panik pada korban bisa berakibat pada sulitnya penanganan P3K. Mengingat kembali, tujuan P3K adalah salah satunya memberi rasa tenang atau mengurangi rasa takut pada korban. Yang kelima, setelah mendapat pertolongan pertama, segera dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Perlu diingat bahwa P3K adalah pertolongan sementara. Untuk penanganan yang lebih lanjut tetap dilakukan oleh dokter dan tenaga medis sebagai ahlinya. Alat P3K. Yang pertama, kasa steril, sejenis kain tipis dan lembut digunakan untuk pembalut luka. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak lepas. Plester obat atau plester yang mengandung obat digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalkan teriris atau tersayat benda tajam. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Gunting digunakan untuk memotong perban atau kasa
juga bisa digunakan untuk memotong kain atau material lain untuk perawatan. Senter. Senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas, misalnya suatu benda yang masuk ke telinga atau benda kecil yang masuk di dalam luka. Obat P3K, obat pencuci luka seperti Rivanol, alkohol 70%, Burwater. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan, seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. Caranya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Obat luka ringan. Ada betadin, obat merah atau merkurokrom. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan, seperti tersayat benda tajam, dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. Cara penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air terlebih dahulu, kemudian oleskan obat pada luka. Obat luka bakar seperti bioplasenton, sulfadiazin, atau obat tradisional lidah buaya. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Cara penggunaannya, setelah luka dibersihkan dan steril, kemudian oleskan obat luka bakar pada luka, atau menggunakan obat tradisional lidah buaya. Potong pangkal daun lidah buaya, biarkan sampai lendir keluar. Oleskan lendir lidah buaya pada bagian yang sakit hingga merata. Lakukan sesering mungkin. Penanganan luka pada kecelakaan yang sering terjadi. Untuk materi penanganan luka pada kecelakaan yang sering terjadi, tunggu di next video ya. Sekian dulu videonya. Silahkan share ke teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi.